Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari kelas IATP semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas tahfidz. Di sini saya mengambil tema tentang kaum. Secara luas, kaum adalah yang digunakan untuk merujuk pada suatu kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki ciri-ciri atau identitas bersama. Ciri-ciri ini bisa mencakup kesamaan dalam hal budaya, agama, etnis, kelas sosial, usia, jenis kelamin, ideologi, atau profesi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sosiologis, politik, dan budaya untuk menandai perbedaan antar kelompok dalam struktur sosial. Dalam konteks sosial dan budaya, kaum dapat digunakan untuk menunjukkan kelompok dengan adat, nilai, dan kebiasaan yang serupa. Contohnya kaum adat, kaum modernis. Dalam konteks agama, merujuk pada pengikut atau komunitas dari suatu kepercayaan tertentu, misalnya kaum muslim, kaum Nasrani, dan kaum Yahudi dalam Al-Quran adalah kitab suci. Lain, istilah kaum juga sering dipakai untuk menyebut suatu umat atau bangsa seperti kaum Nabi Lut atau kaum Nabi Nuh. Dalam konteks politik dan ekonomi, digunakan untuk menunjukkan posisi atau kepentingan kelas sosial tertentu, misalnya kaum borjuis atau kaum proletar atau kaum intelektual. Dalam konteks sejarah dan perjuangan sosial, istilah ini sering muncul dalam gerakan pembebasan atau perubahan sosial. Contohnya kaum nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan atau kaum reformis yang menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahan atau agama. Imam Al-Bikai dalam tafsirnya Nazm Al-Durar menafsirkan kata qawam bertujuan mendorong untuk bangkit mengolah diri dan menghindari kekurangan atau keburukan. Al-Bikai melanjutkan agar senantiasa bersyukur atas kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Menariknya, Al-Bikai mengungkap makna semantik dari kata qawam ini. Kata qawam diambil dari kata qoma yang berarti tampil ke depan dan melaksanakan segala hal dengan sempurna. Dalam hal ini, kata koma sering digunakan oleh masyarakat Arab untuk menunjukkan golongan laki-laki saja. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Islam dan Kebangsaan, karena yang sering maju atau tampil ke depan dikuasai oleh kaum laki-laki. Namun jika kita melihat beberapa ayat tentang kaum dalam Quran, ia tak terbatas hanya laki-laki. Kata kaum digunakan untuk laki-laki atau perempuan selama memiliki kesamaan keturunan, meski ada perbedaan secara agama, namun tetap menjadi saudara. Hal ini telah jelas untuk membuktikan bahwa makna kaum tidak terbatasi, bahwa menurut Shihab penggunaan bahasa Arab modern mengartikan kaum sebagai bangsa dan kaumiyah diartikan sebagai kebangsaan. Umat atau dalam versi bahasa Arab, ummah terambil dari kata amma, ya ummu berarti menuju atau menumpu, meneladani. Kata ini pun melahirkan ummu, yaitu ibu, dan imam, yakni memimpin. Keduanya disandingkan karena memang ibu adalah teladan, tumpuan, pandangan, dan harapan. Ar-Raqib Al-Asfihani dalam Mufradat
lafaz, Al-Quran menerangkan bahwa kata ummu digunakan untuk menunjuk ke suatu kelompok yang dihimpun oleh sesuatu. Di sini memiliki kesamaan dari aspek agama, waktu, dan tempat, baik penghimpunannya secara terpaksa atau tidak. Di sini saya mengambil 4 ayat dari surat Al-Baqarah. Yang pertama ayat 118 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tinal ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ya, dari penjelasan tersebut, kaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak berilmu atau tidak mengetahui. Alladzina la ya'lamun, yang menuntut agar Allah berbicara langsung dengan mereka atau memperlihatkan tanda-tanda nyata. Ini merujuk pada kaum musyrik dan ahli kitab terdahulu, seperti Bani Israel yang pernah menuntut mukjizat secara fisik. Allah menyamakan mereka dengan kaum sebelumnya yang juga kufur meskipun telah datang pada bukti. Ayat ini menekankan bahwa hanya kaum yang yakin, yuqinun, yang dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, ayat 164, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu min samaa'i ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musahhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Penjelasannya, dalam ayat ini Allah menjelaskan berbagai tanda kebesarannya dalam alam semesta, seperti penciptaan langit dan bumi, siklus siang dan malam, dan manfaat hujan. Semua itu menjadi bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Kaum yang disebut di sini adalah kaum yang memikirkan, yaqilun, yaitu orang-orang yang menggunakan akal dan berpikir secara mendalam untuk memahami kebenaran. Pesan utamanya adalah agar manusia menggunakan akalnya untuk melihat tanda-tanda Tuhan. Ayat yang ketiga ayat 230, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyata raja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Penjelasannya adalah ayat ini menjelaskan tentang hukum talak atau perceraian, khususnya tentang talak 3. Kaum yang disebut di akhir ayat adalah kaum yang mengetahui, kauwin ya'lamun, yakni mereka yang memahami hukum-hukum Allah dan mematuhinya. Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan syariat, terutama dalam perkara penting seperti pernikahan dan perceraian. Yang keempat, ayat 250, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barasuli jaluta wa junudihi qalu rabbana ghfir alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Penjelasannya adalah ayat ini bercerita tentang kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Talut dalam pertempuran melawan Jalut. Mereka adalah sekelompok kecil yang beriman dan berdoa kepada Allah sebelum menghadapi musuh yang besar. Kaum yang dimaksud sebagai lawan mereka adalah kaum yang kafir, yaitu tentara Jalut yang tidak beriman kepada Allah. Doa mereka menunjukkan keimanan, tawakal, dan keberanian yang menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman.
Mungkin itu dulu penjelasan dari tema saya. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.